News Mendadak bersama The Prams. Adik-adik, The Prams melanjutkan part 2 dari materi Fisika 11 SMA dalam judul kesetimbangan dan dinamika rotasi. Pada part 1 kemarin kita konsentrasi pada kesetimbangan ya, lengkap dengan contoh soalnya kayak gitu. Nah, kemudian dinamika rotasi ini kita sampaikan di part 2. Materi dinamika rotasi adik-adik perlu tahu memang kebanyakan ya ini semakin bingung adik-adik pelajar ya, karena memang katanya rumit, katanya uraian gayanya ya toh nggak kompromi dan seterusnya, tapi sebenarnya berawal dari konsep yang nggak ngerti adik ya. Maka di part 2 ini konsep mendasar dan konsep inti dari dinamika rotasi akan The Pram sampaikan dengan gaya-gaya atau triks dan tipsnya yang tentu nanti akan menjadi mudah diingat dan mudah dimengerti ya. Tetap setia ikuti terus ya The Prams ya adik-adik ya. Adik yang belum subscribe kita ingatkan segera subscribe aja supaya adik akan semakin mencintai fisika nantinya. Oke. Baiklah adik, kita awali dengan pertama ya. Ini adik sangat perlu mengerti hubungan besaran-besaran translasi dan rotasi. Mengapa begitu? Besaran rotasi ini nanti akan tampak asing adik. Yang lebih familiar adalah translasi. Karena ini sudah kita pelajari di fisika ya sejak IPA SD, IPA SMP ya, translasi bergeser. Ini sudah juga di SMA sendiri. Makanya kita akan memahami rotasi berawal dari translasi, sehingga nanti di rotasi ini akan menjadi familiar sebagaimana familiarnya besaran-besaran di translasi. Baik adik-adik, kita mulai ya. Kalau nomor 1 sebelah kiri itu translasi, kanan rotasi ya adik ya. Di translasi kita mengenal posisi 1A, maka nanti di rotasi ya seperti itu, tetapi rotasi ini kita mengenal posisi sudut, gitu adik, ya, posisi sudut. Oke, kalau posisi di translasi simbolnya bisa R, gitu ya, vektor ini, maka posisi sudut ya itu dalam simbol adalah theta, gitu ya. Kalau theta satuannya adalah radian, gitu adik. Sementara kalau R, SI-nya dalam meter, begitu. Adik-adik, kecepatan ya setara dengan kecepatan kalau dirotasi disebut dengan kecepatan sudut, begitu adik ya. Kalau kecepatan simbolnya adalah V, tentu saja SI-nya meter per sekon adik ya, maka pada kecepatan sudut itu simbolnya adalah omega ya, dalam satuan apa? Tentu radian per sekon, gitu ya. Adik-adik, percepatan simbolnya adalah A, biasa ya, meter per sekon kuadrat, begitu. Nah, pada rotasi simbolnya atau namanya adalah percepatan sudut, dan ini disimbolkan alfa ya, tentu saja dalam satuan radian per sekon kuadrat, begitu adik-adik ya. Oke, baiklah. Ternyata R itu setara dengan theta, V setara omega, A setara dengan alfa. Nah, adik-adik, tentu saja kita juga sangat familiar ketika di gerak melingkar, kita rumuskan V itu omega kali jari-jari, gitu ya. Nah, ternyata yang lain mengikuti adik. Jadi besaran kiri itu kanan kali jari-jari. Kalau begitu di sini berlaku apa adik? Kiri ya, kiri adalah A sama dengan kanan. Kanan adalah alfa kali jari-jari. Berlaku gitu ya adik ya. Termasuk ini adik. Berarti R kecil posisi sama dengan kanan. Dia adalah theta kali jari-jari. Gampang ya. Jadi hubungan translasi dan rotasi untuk besaran-besaran dasar adalah ini. R theta R, V omega R, dan A adalah alfa R. Ini dikantongi dulu, pastinya nanti akan banyak terpakai. Oke adik-adik. Kemudian berikutnya, di gerak translasi adik ada besaran yang fungsinya merupakan ukuran kelembaman. Besaran ini dinamakan dengan massa. Kita sangat akrab ini, bahkan besaran pokok ini adik ya. Simbolnya adalah M, SI-nya dalam satuan kilogram, begitu.
Nah, setara dengan massa, fungsinya sama yaitu ukuran kelembaman, tapi ukuran kelembaman gerak rotasi adik. Ya, namanya bukan lagi massa, tetapi disebut momen inersia. Momen inersia. Simbolnya apa? Simbolnya adalah I. Secara umum dirumuskan K kali M R kuadrat. Oke, adik-adik. Jadi fungsi I pada rotasi itu sama dengan fungsi M pada translasi. Maka dikatakan I setara dengan M. Mulai sini ada perumusan ya, K M R kuadrat. Muncul K apa di situ? Ini yang disebut dengan koefisien inersia. Begitu adik-adik ya. Tentu M-nya massa. Nah, ini adik. Tentang I, ini karena memang cakupannya luas, nanti secara mendalam kita akan bahas tersendiri ya tentang I, momen inersia. Ya, ini besaran secara umum dulu. Jadi ada M itu setara dengan I, gitu ya. Kemudian lagi adik, penyebab gerak. Penyebab gerak ya, pada gerak translasi kita sudah sangat kenal ini adik ya. Besaran ini disebut dengan gaya. Gaya simbolnya F dari kata force ya. Kemudian dirumuskan M kali A, begitu. Ini sudah sangat familiar ya. Kemudian penyebab gerak tetapi rotasi ya. Besaran ini dinamakan dengan momen gaya. Momen gaya, begitu adik. Atau yang sering dinamakan torsi, sama adik ya, torsi, begitu. Simbolnya yaitu tau, bacanya tau ya. Nah, bagaimana perumusannya? Nah, sampai di sini sudah gampang. F itu M kali A, F dan tau itu setara. Kemudian kalau M kita lihat ya, M tadi ini dek massa ya, setaranya adalah dengan I. Maka M kali A ya menjadi I kali A. Kalau A setara dengan apa dek? Ternyata alfa. Ya udah, tau I alfa. Wow, ternyata ada rahasianya ya. Ini yang adik harus tahu. Maka F M kali A itu akan bernilai setara dengan tau I kali alfa. Ketika adik lupa tau I kali alfa, ingatlah Fm kali A. Maka ini akan terbentuk sendiri asalkan dari atas ya. Adik sudah tahu, sudah paham ya. Maka nanti semakin ke bawah pun akan menjadi mudah. Misalnya momentum ya. Tentu ini sangat akrab, simbolnya P massa kali kecepatan gitu deh ya. Ini momentum. Setara dengan itu ya, di besaran rotasi namanya momentum sudut, simbolnya L besar. Lah apa rumusnya? Tinggal ikut aja. M setara dengan I, begitu ya. Kemudian V, adik ingat tadi V setara dengan omega. Jadi L adalah I kali omega. Ya, itu sebagaimana P M kali V. Gimana? Gampang kan? Iya, ternyata ada rahasianya. Mengapa pada nggak ngerti dan mengingat yang di kanan ya, gampang lupa ya. Kasihan banget adik. Oke, baik, kita lanjutkan. Sekarang kita sampai di energi kinetik. Ini biasa simbolnya EK ya. Nah, EK ditranslasi sangat kenal, di SD pun sudah ada, setengah MV kuadrat. Gitu adik ya. Coba dirotasi namanya apa? Ya EK tapi ditambahi EK rotasi, gitu adik. Ya, menyesuaikan. Kalau ini setengah MV kuadrat, M-nya setara I, V-nya setara omega. Jadi apa? Setengah I omega kuadrat. Subhanallah ya. Sama sekali tidak ada susah nih rumus-rumus yang di kanan, karena sebenarnya hanya berangkat dari yang ada di kiri dengan melihat kesetaraan besaran. Siap adik-adik? Iya, jadi jangan ada lagi lupa atau nggak ada jalan atau buntu atau bahkan menyerah ya. Tidak ada kata menyerah dalam belajar fisika ya. Oke, adik-adik, sekarang translasi itu bergeser, rotasi itu berputar ya. Suatu benda kan bisa saja terjadi geraknya itu ya bergeser ya berputar secara bersamaan. Itulah yang dinamakan gerak menggelinding ya. Tentu gelinding sudah akrab bagi kita, tapi kita belum tahu tinjauannya ya. Ketika gerak itu menggelinding, maka dia berlaku dinamika translasi.
Bagaimana perumusan dinamika translasi? Ya hukum Newton 2 tadi ya, sigma F M kali A. Tentu berlaku ini. Karena dia juga berputar, maka juga dinamika rotasi. Berarti apa? Sigma tau I kali alfa. Gitu ya Dek ya. Lagi-lagi torsi, maka sebagaimana momen inersia ya, untuk yang torsi ini juga nanti akan kita sangat perdalam. Kita perdalam secara khusus, secara tersendiri setelah rumus secara global kita sampaikan gitu ya Dek ya. Nah biasanya dari sini mendapat satu persamaan atau mungkin dua, ini juga ya satu atau dua. Nah persamaan-persamaan itu akan kita bisa substitusi, bisa eliminasi, baru akan kita dapatkan besaran yang kita cari gitu ya. Maka akhirnya ini menjadi langkah yang sangat panjang. Tetapi adik-adik, The Prams punya trik dan tips untuk menyelesaikan soal-soal ini yang sudah terbit dengan video khusus ya. Nanti linknya akan saya berikan di kolom komentar pertama setelah video ini adik ya, sehingga adik-adik bisa pahami. Yang tentunya memahami secara konsep itu sangat penting ya, di situ juga tertransferikan. Kemudian mempercepat langkah dengan cara-cara cepat itu juga tidak kalah penting gitu ya. Ada nanti adik. Oke, kita lanjutkan dulu ini secara global. Maka adik, karena menggelinding adalah gabungan translasi dan rotasi, di dalam merumuskan energi kinetik menggelinding tentu kita jumlah saja. Eka translasi ditambah Eka rotasi. Eka translasi adalah setengah mv kuadrat begitu, dan Eka rotasi adalah apa adik? Ditambah ya setengah I omega kuadrat gitu adik. Dan adik-adik dengan sedikit penurunan nanti bisa adik cek ya, dengan I-nya dimasukkan kmr kuadrat, kemudian R kali omega itu adalah V, maka bisa kita dapatkan yang bisa kita jadikan rumus cepat setengah mv kuadrat kali 1 ditambah K. Jadi setiap adik-adik mencari energi kinetik gerak menggelinding secara cepat bisa langsung ini. Berarti Eka translasi kali 1 plus K. Dengan K itu apa? Tadi koefisien inersia yang tentu saja ditentukan oleh jenis benda yang bergerak menggelinding itu ya. Dan akan semakin paham ketika sudah memperdalam ukuran kelembaman atau momen inersia gitu ya Dek ya. Oke, baiklah. Ini konsep secara global yang menghubungkan semua rumus yang ada, rumus umum adik ya. Adapun dari rumus umum nanti bisa menurunkan beberapa rumus turunan ya, yang tidak lain adalah penurunan secara matematis saja. Baik, lembar pertama berlalu. Seperti janji bahwa kita akan memperdalam momen inersia. Oke ya, ikuti ke sini. Adik-adik, momen inersia simbolnya adalah I. Tadi sudah kita bocorkan bahwa ini dirumuskan dengan K M R kuadrat begitu adik ya. Masih ingat adik K tadi apa? K adalah koefisien inersia. Nah saatnya tahu secara mendalam. Nah adik-adik, nilai K itu tergantung pada satu, jenis benda yang berotasi, kemudian dua ya, posisi dia atau letak dia terhadap sumbu putar. Nah, nanti akan sangat jelas di sini. Ketika bendanya itu hanya sebuah titik atau istilahnya adalah partikel yang berotasi, maka K-nya adalah 1. Nah, kmr kuadrat kalau K-nya 1, ya jadinya adalah 1 kali mr kuadrat. Ya udah. Rumus I-nya tinggal ini. Betul ya, Dek ya? Karena kan K-nya diganti 1, ya. Permasalahannya bisa saja yang berputar itu bukan hanya satu titik adik ya, tetapi beberapa titik. Tinggal aja dijumlah secara aljabar. Sigma I ya dari ini mr kuadrat jadi mi ri kuadrat gitu adik. Nah sigma itu kan jumlah. Kalau diuraikan berarti apa? Bisa m1 r1 kuadrat tambah yuk m2 r2 kuadrat tambah dan seterusnya. Ya, tergantung ada berapa benda yang berputar ya. Adik-adik ingat ya, ini selalu tambah tidak pernah min, karena pada dasarnya ini termasuk besaran apa? Dia adalah besaran skalar ya. Jadi momen inersia itu skalar.
tidak pernah min, selalu plus. Sebagaimana massa ya Dek ya, dia adalah besaran skalar. Baiklah, selanjutnya Adik, itu kalau titik sudah berlalu. Sekarang kalau batang homogen berotasi ya, bagaimana gitu ya, batang homogen berotasi. Oke, kalau batang homogen berotasi ya, itu tentu saja adik-adik lihat porosnya itu di mana ya. Pertama, untuk porosnya di pusat massa, artinya di tengah ya, pusat massa, maka I-nya itu dirumuskan dengan 1/12 ml kuadrat gitu ya. Kalau porosnya di pusat massa 1/12 ml kuadrat ya Dek ya. Nah, ini tentu sebagai rumus dasar yang adik harus hafalkan dulu ya. Karena apa? Pergeseran poros nanti akan mengubah nilai I. Begitu adik ya. Kalau porosnya digeser, maka berlaku yang namanya ini Dek, teorema sumbu sejajar ya. Bagaimana perumusannya? Bahwa I yang baru, artinya setelah digeser, itu sama dengan I pusat massa ditambah M kali D kuadrat. Dengan D itu apa? Pergeseran poros dari pusat massa. Ngukurnya dari pusat massa. Nah, itu akan kita terapkan pada 2 yang B, perhatian semuanya. Kita akan cari I ya, momen inersia batang homogen jika diputarnya bukan di pusat massa tetapi di L/4 ya. Jadi 1/4 kali panjang batang, maksudnya gitu adik ya. Itu bagaimana? Tentu saja Adik, pertama kamu tentukan dulu D-nya. Apa? Pergeseran poros dari pusat massa. Pusat massanya ini, porosnya geser ke sini. Berarti ini loh Dek, yang disebut dengan D. Oke ya. Nah, sehingga dari sini coba D-nya kita cari dulu. Kalau pusat massa ini tentu saja adalah L/2 gitu ya, karena di tengah-tengah. Padahal ini L/4. Jadi D itu apa? Ya, selisihnya ya, L/2 ya dikurangi L/4. Gitu Adik ya. Terus jadikan sama penyebut ya. Berarti 2 kurangi 1. Jadinya ini. Sudah ketemu D-nya L/4. Ya, gitu Adik ya. I yang baru kita cari dengan rumus ini. I pusat massa ditambah MD kuadrat. Lah, I pusat massa makanya hafal dulu. Kita tulis apa Dek? 1/12 ml kuadrat ditambah M kali D dikuadratkan. D-nya apa? L/4. Ya udah, ini kuadratkan saja. Gitu Dek. Gampang ya Dek ya. Coba kita cek seperti apa hasilnya. Ini kita tulis dulu 1/12 ml kuadrat. Kemudian kita tambah M ya. Kuadratkan Adik berarti apa itu? L kuadrat dibagi 4 kuadrat, tentu saja 16 ya, gitu Adik ya. Oke, mari kita jumlah. Biasa ya, KPK dari 12 dan 16 tentu ya dong 48 ya Dik ya. 48 bagi 12 adalah 4. 4 kali 1 berarti 4. Jadinya apa? 4 ml kuadrat ditambah ya. 48 bagi 16 adalah 3. 3 ml kuadrat. 3 ml kuadrat gitu jadinya ya. Nah, masih bisa sederhana? Bisa. Penyebutnya udah sama Dek. 4 tambah 3 berapa? 7. Nah, ini. Akhirnya ini jadi angka cantik ya. Nah, kalau Adik bisa hafal bagus. Kalau nggak bisa hafal harus bisa nurunkan dan perlu waktu. Hafal dan bisa nurunkan luar biasa ya, gitu Adik ya. Nah, sehingga kalau porosnya di L/4, I dari batang homogen adalah 7/48 ml kuadrat. Dari sini ya, 7/48 ml kuadrat gitu. Ngerti ya? Menggunakan teorema sumbu sejajar. Adik-adik, kita akan coba lagi ya supaya adik semakin ngerti. Jika poros di L/3. Oke, pertama cari D-nya dulu dari pusat massa ke poros yang baru. Inilah D. Kita bereskan. Berarti D itu siapa? Ingat ya, ke sini seperti tadi, karena ini di tengah berarti L/2. Jadi D-nya apa Dek? L/2 dikurangi dengan apa itu? L/3. Adik-adik, penyebut 2 dan 3 berarti berapa? 6 ya. 6 bagi 2 adalah 3 kurangi
3 kurangi 2, 1 ya Dek ya. Jadi D-nya adalah L/6. Oke. Kita sudah temukan D-nya ya. Sudah kita temukan D-nya, sehingga tinggal kita lanjutkan. Kita pakai rumus yang tadi ya Adik ya, bahwa I yang baru adalah I pusat massa. Sama ya, berarti apa? 1/12 ml kuadrat ditambah M kali D dikuadratkan. D-nya adalah L/6, kuadratkan saja gitu. 12 SMA, nggak boleh takut angka ya Dek ya. Bahkan harus semakin akrab dengan angka ya. Adik-adik, berarti 1/12 ml kuadrat gitu ya. Adik tambahkan dengan ml kuadrat dibagi ya 6 kuadrat berapa Dek? Tentu 36 gitu ya. Kita sederhanakan pecahan ini. Ada 12 dan 36, ya udah KPK-nya 36 ya. 36 dibagi 12. Tentu saja berapa Dek? 3 ya. Maka di sini ada 3 ml kuadrat. Lalu adik tambahkan dengan ya 1 ml kuadrat karena ini kan 36 ya. Satu langkah lagi adik, 3 ditambah 1 tentu 4 ml kuadrat dibagi 36. Wow, gitu ya. Bisa lebih sederhana? Bisa, bagi 4 1, bagi 4 9 ya. Kesimpulannya ya. Jadi kalau porosnya pada L/3, maka I dari batang homogen adalah apa Dek? 1/9 ml kuadrat gitu. Oke ya. Itu Adik. Gimana? Sudah 2 kali menerapkan contoh ya teorema sumbu sejajar. Saya yakin Adik sudah mengerti, sudah ada gambaran. Intinya tentukan dulu D-nya, pergeseran dari pusat massa. Setelah Adik ketemu, hitunglah pakai rumus teorema sumbu sejajar ya. Tapi ini ada latihan Adik. Ketika porosnya di ujung bagaimana? Jadi porosnya di ujung, maka D-nya dari setengah sampai ujung. Saya bocori ya. Jadi tengah sampai ujung berarti D-nya berapa Dek? Tentu L/2 ya. Terus terapkan I yang baru, yaitu I pusat massa gitu ya. Ini saya tuliskan rumus aja, M kali D kuadrat. Selamat mencoba, selamat berkreasi, dan kalau langkah Adik benar, maka jawabannya adalah 1/3 ml kuadrat ya. Jadi ini rumus apa? Rumus batang homogen ya, ketika porosnya di ujung batang. Bagi yang tidak menemukan ini, dicek ya. Masih tetap bingung? Mari kita diskusi di kolom komentar gitu ya. Oke, adik-adik, jadi tentang I dari batang homogen yang perlu diingat secara cepat, pusat massa 1/12 ml kuadrat. Poros L/4 7/48 ml kuadrat. Poros L/3 1/3 ml kuadrat. Poros L/3 1/9 ml kuadrat, poros di ujung 1/3. Akhirnya angka-angka cantiknya 1/12 ya, itu kan K-nya 7/48, 1/9 dan 1/3. Itu angka-angka cantik. Nah, seringnya soal itu suruh bandingkan Dek ya, nilai I kalau porosnya di tengah diketahui berapa, kalau porosnya di L/4, ya udah bandingkan aja. Dibandingkan lalu dikalikan silang jadi. Itu rumus yang soal yang sangat sering seperti itu ya. Adapun kalau porosnya bukan tempat-tempat khusus ya, ini L/4, L/3 kan khusus banget. Kalau porosnya L/5 bagaimana? Ya nggak masalah, kembali dicari dengan apa? Teorema sumbu sejajar. Jadi dengan teorema sumbu sejajar ini kita akan bisa tahu porosnya dimanapun juga ya, akan tahu dengan mudah karena tinggal selisihnya saja gitu ya Dek ya. Oke, baiklah. Momen inersia sampai batang homogen ya, selesai. Sampai ke lembar yang ketiga gitu Adik ya. Oke, adik-adik, perhatian semuanya. Yang ketiga tentang momen inersia ya adalah benda-benda beraturan yang berotasi. Oke. Nah, ini banyak sekali ya, karena pada dasarnya ini adalah berupa tabel ya. Buku-buku referensi tentu memuat tabel ini. Semakin lengkap buku, semakin banyak tabel yang ditampilkan. Tapi kalau LKS gitu ya biasanya hanya sebagian. Kalau bukunya yang sangat-sangat tebal itu tabelnya semakin banyak. Dari tabel yang ada, tugas adik-adik minimal ini harus hafal.
Karena kalau yang muncul benda-benda yang sangat umum itu I-nya tidak diketahui, ya. Gitu. Baru kalau bendanya khusus I-nya diketahui, terus disuruh menghitung besaran-besaran dinamika rotasi yang lain. Gitu Adik ya. Baiklah. Untuk I dari cincin pejal ternyata sama dengan silinder berongga, itu K-nya adalah 1. Jadi 1 mr kuadrat. Begitu. I dari siapa ini? Cincin pejal dan silinder berongga. Gitu Adik. Sedangkan kalau I dari silinder pejal Adik, maka K-nya setengah mr kuadrat. Gitu ya Adik ya. Oke. Ya, artinya apa? Koefisien inersianya setengah. Kalau ini tadi artinya apa? Koefisien inersianya 1 gitu Adik ya. Sedangkan bola berongga, Adik-adik, bolrong ya, bola berongga. Nah, I-nya dirumuskan dengan 2/3 mr kuadrat ya, 2/3 mr kuadrat. Nah, kalau gitu berapa K-nya? Berarti 2/3 gitu. Sedangkan bola pejal ini yang tidak kalah seringnya keluar ya, I-nya adalah 2/5 mr kuadrat gitu Adik ya. Ini bola pejal. Sehingga pada bola pejal K-nya berapa? 2/5. Dan seterusnya sekali lagi ini tabel. Ya, dalam bahasan ini jangan tanya dari mana angka setengah, 2/3 dan 2/5 ya. Tapi dalam pembelajaran di kelas yang waktunya banyak, maka itu wajib dikupas itu. Dari mana angka-angka itu gitu ya. Oke, baiklah Adik-adik. Selanjutnya nanti dalam mengerjakan dinamika rotasi kita kan selalu butuh I. I-nya ya sesuai jenis benda dan juga letak poros tadi ya. Jadi apakah I ditanyakan soal-soal sedang? Iya. Tetapi soal yang sulit I-nya tidak ditanyakan memang, tetapi kita harus menggunakan I untuk menghitung besaran yang lain. Ketika I-nya bermasalah, maka berikutnya akan jalan di tempat ya, pasti masalah gitu. Penting ya I, penting banget. Oke. Dan berikutnya adik-adik, tadi sudah janji juga bahwa kita akan memperdalam tentang momen gaya gitu ya. Nah, sekarang saatnya. Meskipun adik tentang momen gaya ini sudah The Pram bahas secara mendetail pada materi part 1, yaitu apa? Kesetimbangan ya. Tetapi tidak ada salahnya ini saya ulang supaya adik lebih mengerti, lebih paham. Kenapa? Karena sebenarnya sama, momen gaya di kesetimbangan dengan momen gaya di dinamika rotasi itu sama. Persis, tidak ada bedanya secara konseptual ya. Nah, dan dua-duanya diperlukan. Maka kalau adik momen gaya nggak ngerti, sudah saya jamin ya, kesetimbangan nggak akan mudeng, begitu pula dinamika rotasi akan semakin tidak mudeng. Makanya sampai 2 kali ini saya sampaikan, tidak masalah adik ya. Oke. Nah, begini, tau atau momen gaya ini dalam perumusannya tadi sudah disinggung bisa I kali alfa ya. Sisi lain bisa juga Dek, F kali L. Ada yang L, ada yang D, tidak masalah. Kemudian kalau menggunakan vektor satuan, ini bisa R cross F. Ya, ingat ini bacanya bukan sekedar kali, tapi apa? Cross. Operasionalnya apa? Dia adalah cross product. Ya, cross product ini di vektor satuan tentu sudah kita perdalam. Ya, ini rumus secara umum tentang momen gaya. Adik-adik, kalau I alfa sudah memang nanti begitu. Nah, yang harus kita kupas justru yang F kali L. Ini harus kita kupas. Memangnya apa toh F itu? Ya, F adalah gaya. Begitu adik. Sedangkan gaya Newton ya adik ya. Oke. Nah, kalau L itu apa? L ini yang dinamakan lengan gaya. Gitu. Yang menyimpulkan D tidak masalah. Boleh ya. Lengan gaya. Nah, berarti kalau kita ingin mencari tau, kita harus mencari dulu lengan gaya. Untuk bisa tahu cara mencari lengan gaya, berarti harus mudeng dulu, harus paham dulu definisinya apa. Gitu adik. Nah, definisinya yang namanya lengan gaya ini adalah sebuah jarak adik. Ya, karena jarak maka nanti lengan gaya ini satuannya meter Dik. Jarak antara apa? Antara, saya tulis besar ya dalam tanda petik, yang disebut dengan
garis kerja gaya, itu ya, garis kerja gaya, begitu, dengan poros putaran, dengan poros putaran. Oke, adik-adik, garis kerja gaya namanya garis kerja, berarti dia adalah sebuah garis. Dan poros putaran ini bisa hanya berupa titik. Berarti di sini adalah jarak antara garis dengan titik. Nah, adik masih ingat ya, menurut matematika, syarat membuat jarak garis dengan titik maka dia harus saling tegak lurus, ya. Berarti apa? F ya dengan L itu harus tegak lurus. Ini syarat yang harus dibentuk, tidak boleh dilanggar. Bagaimana mencari jarak tegak lurusnya, itulah intinya lengan gaya. Contohnya gini adik, oke ya, kita berikan contoh biar lebih nyata. Sebentar, ini garis kerja gaya belum kita definisikan ya sekalian. Kita definisikan garis kerja gaya itu apa? Itu ya. Garis kerja gaya definisinya adalah sebuah garis lurus. Garis lurus yang berimpit. Dia harus berimpit ya dengan siapa? Dengan arah gaya. Begitu. Itulah garis kerja gaya. Kita buat dulu garis kerja gayanya, baru kita cari jarak antara garis itu dengan poros putaran. Gitu ya. Adik-adik, baiklah. Sekarang begini. Langsung kita berikan contoh. Saya ada gaya ke sana, F. Gaya kan F ya. Gaya itu bekerja terhadap poros putaran titik ini. Jadi ini porosnya. Begitu. Maka lengan gayanya itu mana? Gitu ya, Dek ya. Oke deh adik-adik. Pertama, garis kerja gaya kita buat dulu, warna hijau ya. Garis lurus yang berimpit dengan arah gaya. Adik, arah gayanya ini. Berarti saya membuat garis lurus yang berimpit dengan garis ini. Terus, nah gini nah. Hijau, titik-titik ya. Ini namanya garis kerja. Sedangkan L, lengan gaya, adalah jarak garis kerja. Berarti jarak yang titik-titik dengan poros ya. Dengan titik, garis dengan titik harus tegak lurus, berarti inilah L-nya. Kita buat jarak ini tegak lurus, inilah L-nya. Gimana? Gampang ya Dek ya. Oke, biar lebih ngerti. Misalnya gayanya ke sana, porosnya di sini, L-nya mana? Sama. Garis kerja kita buat dulu, berarti garis ini ya Dek ya. Kemudian terhadap titik itu, berarti ini harus saling tegak lurus. Ambil tarik tegak lurus, inilah L-nya. Gampang ya? Iya. Nah lagi biar semakin ngerti semakin tahu. Gayanya ini. Kemudian porosnya di sini. Coba gimana kalau ini? Oke sama langkahnya. Buat dulu garis kerja titik-titik ini. Set. Kita lihat ternyata garis kerjanya melalui poros. Berarti apa? Jarak garis dengan titik, padahal titiknya terletak pada garis. Maka yang demikian ini namanya lengan gayanya adalah 0 ya. Kalau lengan gaya 0 berarti momen gayanya 0. Artinya apa? Tidak usah dihitung. Gitu ya, Dek ya. Ngerti ya? Adik sudah tahu bagaimana mencari R gitu. Kemudian tidak kalah pentingnya bahwa arah dari tau momen gaya ini bisa memutar ada dua kemungkinan Adik. Yang pertama adalah searah jarum jam. Yang kedua apa? Tentu sebaliknya, berlawanan jarum jam gitu. Adik-adik, kalau memutar searah jarum jam maka tau diberi tanda positif, kalau berlawanan tau diberi tanda negatif. Begini. Pastinya ini hanya terkait makna Adik ya. Kalau searah positif maka berlawanan negatif. Karena ada referensi buku maupun guru nanti akan dibalik, searahnya negatif berlawannya positif. Itu sah-sah saja dan tidak masalah sepanjang konsisten. Kalau konsisten nanti meskipun tandanya beda tapi maknanya akan tetap sama. Ngerti ya? Jadi itu tidak masalah. Juga tidak mempengaruhi hasil ya. Ya nggak boleh kalau tidak konsisten gitu. Arah putaran tuh nyarinya gimana? Jadi begini Adik. Arah putaran itu gini caranya. Perhatian, misalnya contoh yang pertama, porosnya dipegang dulu. Kemudian gayanya ke atas. Ini dipegang, ini disikat ke atas. Set gitu. Ya, muternya kan jadi gini ya, Dek ya. Itu artinya gini. Searah jarum jam berlawanan searah, berarti positif. Nanti gitu.
Misalnya ini, ya porosnya dipegang, pegang ya. Kemudian gayanya ke sana, sikat aja gaya ke sana. Nah muter kan, muter. Ternyata muternya gimana? Muternya seperti ini. Ternyata searah lagi ya dek ya, gitu. Berarti itu caranya. Nah lebih detail kita menggunakan momen gaya kemarin sudah di part 1 ya, sudah banyak sekali tentang kesetimbangan benda tegar, sudah banyak contoh cara arah putaran, juga menghitungnya secara komplit dan lengkap gitu ya. Nah adik-adik, konsep dinamika rotasi ya versi The Pram berakhir di sini ya. Selebihnya apa? Menggunakan konsep ini dalam menyelesaikan berbagai soal dinamika rotasi. Karena terus terang adik-adik, tipe dan variasi dinamika rotasi ini banyak sekali. Nah, adapun soal-soal yang familiar sering keluar di berbagai tes, baik skala sedang maupun susah. Nah, The Pram sudah ada videonya secara khusus ya tentang latihan soal dari dinamika rotasi ya. Sudah diupload cukup lama dan nanti linknya saya berikan ya dek ya di komentar pertama. Ya, setelah video ini terupload, dan hukumnya bagi adik adalah wajib mengikuti. Supaya apa? Ini kan baru konsepnya adik ya, penerapannya belum. Di video saya berikutnya itu ada saya kerjakan dengan cara-cara konseptual, artinya cara-cara biasa yang menuntut pemahaman konsep, dan ada cara-cara yang penuh trik, cara cepat ya, rumus praktis, penalaran, logika dan seterusnya ya. Dimana itu sangat dikembangkan di dunia-dunia bimbingan belajar. Nah, The Pram setelah dibalik itu semua ya. Jadi wajib adik-adik mengikuti nanti latihan dari dinamika rotasi secara khusus di videonya The Prams. Oke, gitu ya adik-adik ya. Tetap setia dan tetap semangat. Oke, Jenius mendadak bersama The Prams.